حي على الفلاح. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmatnya dan hidayahnya kita di pagi hari ini bisa memakmurkan masjid ini dengan tolak ulin dan dengan silaturahmi. Mudah-mudahan kedua ibadah tersebut telah diterima dan dicatatkan serta dilipat gandakan pahalanya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam materi yang akan saya sampaikan ini sebenarnya materi yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu ya, di berbagai tempat ketika di negeri kita terjadi penghinaan kepada Rasulullah SAW secara bertubi-tubi oleh beberapa orang. Saya waktu itu sampaikan sedikit di khutbah Jumat dan minta dilanjut di kuliah Duha. Meskipun isunya sudah ada, tapi kan pelakunya belum diciduk ya. Entah diciduk, entah dihukum apa enggak ya. Dan bahkan kemarin terulang lagi sebenarnya, tapi kalah sama bencana banjir ya. Ininya beritanya. Kemarin Imam Istiqlal mengatakan begini, tidak semua perbuatan dan perkataan Rasul itu katanya harus diikuti. Begitu pelecehan itu. Itu Imam Istiqlal mau. Saya akan mulai menjelaskan 20 bentuk akhlak buruk manusia kepada Rasul dengan membacakan sebuah ayat untuk menggambarkan betapa beratnya sikap buruk manusia apabila itu kepada Rasul SAW. Dalam ayat surah Al-Hujurat ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya ayyuhalladzina amanu wa ya beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan engkau meninggikan suaramu, jangan engkau meninggikan volume suaramu melebihi volume suaranya Rasul. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan engkau bersuara keras kepada Rasul sebagaimana engkau bersuara keras ketika bicara dengan sesama kalian. Entah batu amalukum wa antum la tashkurun. Karena perbuatan seperti itu bisa membuat amal-amal kalian sia-sia. Coba lihat ayat ini, Pak. Ini kan sekedar bukan menyakiti, ini sekedar ketidaksopanan kepada Rasul. Beda ya antara menyakiti dengan sebuah perilaku tidak sopan saja gitu ya.
Ini kan perilaku sekedar bersuara, berbicara dengan volume keras melebihi kerasnya suara Rasul. Padahal Rasul ada di situ, di majelis taklim dengan Rasul. Jadi ayat ini itu turun Pak karena ada beberapa sahabat yang kalau lagi ada di hadapan Rasul atau sedang berkumpul dengan Rasul atau sedang majelis taklim sama Rasulullah, dia itu suaranya keras gitu. Kalau nanya suaranya melebihi suara Rasul. Atau ngobrol dengan sebelahnya suaranya keras. Kayak begini aja, ya. Tadi konsekuensinya apa? Antahbatu amalukum wa antum la tashkurun. Amal-amal kalian bisa rontok pahalanya itu. Amal-amal ibadah hancur pahalanya. Sampai ketika ayat ini turun Pak, saya baca di tafsirnya ya, tafsir Ibnu Katsir menceritakan ketika ayat ini turun, sahabat-sahabat yang suka suaranya kencang itu, kalau nanya ke Rasul, kalau ngobrol dengan Rasul, suaranya melebihi kerasnya suara Rasul. Sampai nggak datang ke masjid ada 3 hari Pak. Sampai Rasul kehilangan, kemana si bulan. Ternyata nggak datang ke masjid karena malu, mukanya bengkak karena nangis Pak. Menangis karena merasa segala ibadah yang sudah dilakukan rontok pahalanya, sia-sia karena suka bersuara keras di hadapan Rasul. Sampai kemudian sama Rasulullah dipanggilin tuh sahabat-sahabat yang gak ke masjid itu ya, panggil. Kemudian sama Rasulullah dihibur ya bahwa sudah diampuni. Dan juga mereka melakukan seperti itu karena memang ayatnya belum turun, mereka belum tahu. Maka sejak ayat ini turun, para sahabat itu kalau ada di hadapan Rasul, kalau ada di forum sama Rasul, kalau ada di majelis taklim Rasulullah, itu ngomong itu seperti bisik-bisik Pak. Saking ngerinya sama ayat ini. Ngomongnya kayak bisik katanya. Ada yang berani suara keras ke Rasulullah di depan Rasulullah. Coba kalau kita bandingkan secara logika kita, berbicara dengan suara volume melebihi kerasnya suara Rasul dengan menghina Rasul, beratkan mana Pak? Beratkan mana? Dengan mengatakan Rasulullah SAW itu rembes misalnya, Rasulullah SAW itu nggak mau sekolah gitu, sampai kemudian nggak bisa baca, kan gitu ngomongnya si Gus Mami. Ketidaksopanan sama Rasul saja dengan bersuara keras begini di hadapan Rasul bisa membuat amal ibadah rontok, apalagi mengejek dan menghina Rasulullah. Nah dari ayat ini maka jelaslah ada sebuah maksiat yang sangat berat, yaitu apa? Sikap buruk kepada Rasul. Dan ternyata saya telusuri ya, ada apa saja sih bentuknya sikap buruk kepada Rasul itu. Maka sampai hari ini saya merumuskan ada 20 bentuk akhlak buruk kepada Rasul. Dari yang mulai sekedar tidak sopan sampai yang sudah mulai akhlaknya keterlaluan, sampai yang kurang ajar gitu, sampai yang sikap buruk yang kalau dilakukan pelakunya jatuh kepada kekafiran. Saya kumpulkan ada 20 bentuk. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, saya dahulukan dulu yang sangat berat-berat, yang pelakunya jatuh kepada kufur. Sudah murtad pelakunya kalau melakukan ini. Yang pertama, sikap buruk atau sikap kurang ajar manusia kepada Rasulullah yang pertama adalah menolak beriman bahwa beliau adalah Rasulullah SAW. Menolak untuk beriman bahwa Muhammad SAW adalah Rasulullah. Ini pelakunya seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa kufur, kafir. Ulama-ulama yang masih lurus ya, karena ada juga yang dianggap ulama di negeri kita, tapi sebenarnya ulama su ya, ulama sesat, menolak poin ini Pak. Maksudnya apa? Kan tadi saya katakan
sikap buruk yang pertama itu adalah menolak beriman bahwa Muhammad SAW adalah Rasulullah. Kafir nggak pelakunya, Pak? Kafir kan? Meskipun rukun iman yang 5-nya lagi dia beriman, tapi Nabi Muhammad ditolak, kufur kan? Kufur. Tapi saya pernah dengar dengan mata kepala sendiri, Pak, dedengkotnya liberal itu mengatakan bahwa Yahudi dan Kristen itu termasuk orang beriman. Jadi jangan disamakan katanya Yahudi dan Buddha, Hindu, Konghucu, jangan disamakan dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu memang bukan Muslim, karena mereka tidak melakukan rukun Islam. Jangan sholat syahadat aja kan enggak gitu. Yahudi dan Kristen itu Muslim bukan, tapi mereka itu mukmin. Bukan Muslim tapi mukmin. Dan karena mukmin itulah maka berhak juga masuk surga gitu kan. Kenapa? Yahudi dan Nasrani itu katanya beriman, Pak, kepada Allah, kepada kitab, kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada nabi, kepada qada dan qadar. Rukun iman mereka beriman. Jadi mereka itu mukmin tapi bukan Muslim gitu. Saya tidak minjem telinga, saya tidak baca artikel, saya langsung hadir di forum diskusi mereka. Padahal itu kan meskipun yang ngomongnya doktor, profesor itu ya, itu kalau menurut saya konyol Pak itu. Kenapa? Karena memang Yahudi dan Kristen itu mengklaim beriman kepada Rasul, kepada para nabi, tapi tidak sempurna keimanan mereka. Kenapa tidak sempurna? Orang Yahudi itu mengklaim beriman kepada para nabi sejak zaman Nabi Adam. Mereka mengklaim beriman, tapi keimanan orang Yahudi kepada para nabi dan Rasul minus 2 nabi. Ada 2 nabi dan Rasul yang mereka tolak, yang ditolak sama Yahudi, yaitu siapa? Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Yahudi menolak beriman bahwa Isa dan Muhammad itu seorang nabi. Sedangkan Kristen mengklaim beriman kepada seluruh nabi, tapi minus 1 nabi. Orang Kristen menolak kepada Nabi Muhammad. Cacat sudah. Kenapa? Karena yang ditolak adalah nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad. Cacat. Dan ketika mereka mengatakan seperti itu, bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen itu Muslim, gitu, mukmin bukan Muslim, itu jelas-jelas mereka membantah Al-Quran. Al-Quran mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu," surat Al-Maidah. "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam." Ada 2 ayat berderet itu. Mereka mengatakan bahwa surat Al-Maidah ayat 73 sama 74. Ayat 72 sama 73. Ayat 72-nya bilang begini, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam." Sungguh kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Al-Masih, Isa Al-Masih bin Maryam. Quran bilang kafir, dia bilang mukmin. Ayat ke-73-nya, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Sungguh kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Salah satu dari 3, yaitu Trinitas itu. Itu Quran bilang begitu. Inilah Pak kesesatan di Indonesia. Kesesatan di Indonesia sejauh itu. Jadi jangan pernah terpengaruh sama kesesatan itu. Yakinlah bahwa siapapun yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, bahwa beliau adalah Rasulullah, itu kafir. Dan kebodohannya juga begini, Pak. Mereka bilang Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada kitab suci.
Ini juga nggak sempurna. Kenapa? Ada kitab suci yang mereka tidak imani, yaitu Al-Quran. Yahudi dan Kristen memang beriman kepada Al-Quran. Itu yang pertama, Pak. Akhlak sangat buruk manusia kepada Rasul, sikap kurang ajar manusia kepada Rasulullah. Yang pertama adalah menolak beriman bahwa beliau adalah Rasul. Kafir, pelakunya kafir. Yang kedua, sikap kurang ajar atau akhlak buruk manusia kepada Rasulullah. Yang kedua adalah mengaku beriman bahwa Muhammad SAW adalah Rasulullah, tapi sambil meyakini ada nabi lain setelah beliau. Siapa pelakunya ini? Seluruh pengikut nabi palsu ini pelakunya. Yang paling besarnya memang Ahmadiyah. Ahmadiyah itu, Pak, kalau dibilang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, mereka menolak. Kami beriman kepada Muhammad, katanya, sebagai Rasulullah. Terus keimanan mereka tapi cacat parah. Kenapa? Mereka meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Itu yang paling besar, pengikutnya mungkin jutaan, karena didanai oleh Barat ya. Markasnya juga di London. Di Indonesia pusatnya, markasnya paling besar dari Paru, Pak. Hektaran aja di Paru. Nah, sembarang orang bisa masuk ke situ. Ahmadiyah. Tapi bukan cuma Ahmadiyah. Indonesia ini, kata almarhum mantan ketua NU yang kemarin ya, yang sudah meninggal tuh, yang ini mah jauh banget dibanding yang sekarang ya. Itu namanya Dr. Hasim, Kiai Haji Hasim Muzadi. Itu kan tuh pimpinan NU yang paling lurus ya kira itu ya, dibanding yang sekarang. Profesor Hasim Muzadi itu pernah mengatakan di televisi bahwa sejak zaman sebelum kemerdekaan sudah diteliti oleh para ahli sejarah, Indonesia itu ranking 1 dalam hal apa? Banyaknya nabi palsu, Pak. Jadi ranking 1-nya bukan cuma di korupsi, di polusi gitu, di kerusakan alam, bukan cuma ranking dalam utang luar negeri saja ya. Ranking nabi palsu. Sejak zaman sebelum kemerdekaan, para ahli sejarah sudah menghitung jumlah nabi palsu di negeri kita sudah melebihi 250 orang. Dan itu paling banyak di dunia. Dan sesesat-sesatnya ajarannya sampai ada nabi palsu yang mewajibkan pengikutnya, istrinya tidur sama dia. Dia gilir itu istri pengikutnya semua itu. Dan mau aja lagi pengikutnya. Ada saja. Selalu ada pengikutnya nabi palsu. Nah, tapi yang paling besar memang Ahmadiyah. Ahmadiyah itu seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat Ahmadiyah itu kufur, kafir. Kenapa kafir? Bukankah rukun iman mereka semua lengkap? Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada Rasul, kepada qada dan qadar, mereka kan semua lengkap tuh. Apa argumennya bahwa Ahmadiyah itu kafir sampai dilarang untuk haji? Dilarang haji ke Mekah karena ke Mekah nggak boleh dimasukin orang kafir. Ahmadiyah kecuali mungkin sembunyi-sembunyi memasukkan KTP atau gimana, pokoknya Ahmadiyah nggak boleh masuk. Kenapa kafir? Karena ini seluruh ulama itu sepakat, Pak, bahwa untuk menjadi murtad, untuk menjadi kafir, nggak perlu menolak sampai puluhan ayat, nggak perlu membantah atau mengingkari sampai seperempatnya Quran. Untuk menjadi kafir, untuk menjadi murtad, cukup membantah satu ayat saja di Quran, kafir sudah. Salah satu nawaqidul iman, pembatal keimanan, salah satu maksiat yang membuat pelakunya jatuh kepada kemurtadan adalah membantah ayat Quran, meskipun cuma satu ayat. Dan Ahmadiyah itu dan seluruh orang yang meyakini Nabi adalah Nabi setelah Nabi Muhammad itu jelas membantah satu ayat dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 40. Di surat Al-Ahzab ayat 40 itu Allah berfirman gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukanlah orang tua salah seorang laki-laki di antara kalian. Karena memang Nabi Muhammad punya anak laki-laki
meninggal, semuanya lagi kecil tuh ya, tidak ada yang tumbuh dewasa. Maka Allah mengatakan Muhammad bukanlah orang tua dari salah seorang laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah. Tetapi Muhammad itu Rasulullah wa khataman nabiyyin. Artinya apa? Khataman nabiyyin, nabi terakhir, penutup para nabi. Ahmadiyah dengan meyakini ada nabi, ada rasul setelah Nabi Muhammad, jelas membantah ayat ini kafir. Gitu. Maka jangan ragu mengatakan Ahmadiyah itu kafir. Dan saya juga bilang ke jemaah ya, di Indonesia itu karena memang sangat sulit memberantas aliran sesat itu, apalagi sebesar Ahmadiyah, maka terpaksalah kita ini kalau bepergian jauh ya, kemudian dengar azan di perjalanan, mau mampir sholat di masjid, harus rada teliti di negeri kita itu. Lihat pelangnya, lihat tulisan di dindingnya gitu. Karena tidak semua masjid Ahmadiyah pelangnya besar. Kadang-kadang kecil aja di pojok, jamaah Ahmadiyah. Kita masuk aja sholat berjamaah sama mereka, sholatnya sama. Ternyata pas salam lihat Ahmadiyah gitu. Itu ulang tuh sholat Pak. Kita bermakmum kepada orang kafir. Gak bisa bermakmum kepada orang kafir. Makanya harus lihat, suka ada tulisan, kadang-kadang gede sih di depan pintu jamaah Ahmadiyah. Tapi tidak semua masjid Ahmadiyah pelangnya besar gitu, kadang-kadang luput nggak kelihatan, apalagi kita buru-buru sholat gitu. Makanya harus ada teliti, itulah repotnya tuh, ya. Kalau kita melihat di zaman Rasulullah SAW, seharusnya para pelaku sikap kurang ajar kepada Rasul ini, yang kedua ini, diapain pada zaman Rasul? Itu pas. Kita tahu menjelang Rasulullah meninggal muncul nabi palsu. Nabi palsu pertama dalam sejarah umat Nabi Muhammad, yaitu namanya Musailamah al-Kazzab. Nabi palsu pertama. Pengikutnya puluhan ribu, Pak. Ada riwayat mengatakan pengikutnya sampai 40.000. Pengikutnya banyak Musailamah al-Kazzab. Kenapa banyak? Karena dia menggabungkan dua pengikut nabi palsu. Musailamah al-Kazzab itu menikah dengan nabi palsu juga. Nabi palsu laki-laki nikah dengan nabi palsu perempuan. Nah, ada nabi palsu nikah sama nabi palsu ya. Menjelang Rasulullah SAW wafat, Rasul sudah berniat untuk menumpas nabi palsu ini dari Yaman. Tapi Rasulullah keburu wafat. Maka ketika Rasulullah wafat, dilanjutkan sama Abu Bakar Siddiq. Dikirim pasukan, dikirim dulu utusan suruh tobat, tapi dia nggak mau. Ya. Sampai 3 kali kirim utusan untuk tobat, dia nggak mau. Dia dan pengikutnya menolak untuk bertobat. Maka Abu Bakar Siddiq pun mengirim pasukan besar sampai ribuan pasukannya, mengirim pasukan besar untuk menumpas Musailamah al-Kazzab. Dan Musailamah al-Kazzab itu ditumpas, pengikutnya semua dibunuh di medan perang itu, dan sampai nabi palsunya pun dibunuh di sebuah kebun. Iya, Mama. Tahu nggak siapa yang bunuhnya? Iya, yang membunuhnya adalah Wahsy. Wahsy itu bersumpah, dia kan menombak Hamzah ya, paman Rasul sampai meninggal. Kemudian ketika Mekah ditaklukkan, Wahsy itu masuk Islam. Sama Rasulullah diterima keislamannya ya. Tapi Rasulullah satu-satunya sahabat yang Rasul nggak mau ketemu gitu. Nggak mau ketemu dia. Ketika berpapasan juga Rasul suka buang muka ya. Wahsy, sedih Wahsy luar biasa. Tapi Rasul menjelaskan ya, bukan karena kebencian masih tersisa, bukan. Rasul sudah maafkan, dia sudah masuk Islam. Membenci seorang muslim kan tidak boleh gitu. Rasulullah itu tidak mau melihat mukanya Wahsy karena alasannya bukan karena benci, tapi karena kalau melihat mukanya Wahsy suka teringat pamannya itu Hamzah. Sedih, kenapa? Suka teringat Hamzah terbunuh, dadanya dibelah, jantungnya dikunyah-kunyah gitu, sama Hindu gitu. Rasul suka ingat ke pamannya dan sedih. Itulah, makanya Wahsy pun paham dengan alasan itu, tapi beliau tetap bersedih gitu. Kemudian Wahsy pun bersumpah, tombak yang aku gunakan untuk membunuh Hamzah, pamannya Rasul,
Dia sumpahnya begini, ya Allah, tombak yang pernah aku gunakan membunuh manusia yang paling dicintai Rasul, aku akan gunakan untuk membunuh orang yang paling dibenci Rasul. Kabulkanlah ya Allah. Dia gitu. Dikabul sama Allah. Wahsilah yang mengejar Nabi palsu Muhammad al-Kadzab itu sampai ketemu, kemudian ditombak dengan tombak yang sama itu. Itulah Wahsy. Itulah perlakuan Rasul dan para sahabat kepada Nabi palsu. Di negeri kita malah dibelain, Pak. Yang belain banyak tokoh-tokoh dari NU ada, dari Muhammadiyah ada, yang membelain Ahmadiyah. Dan Ahmadiyah itu saya pernah pegang langsung ini ya Pak, pernah pegang langsung kitab sucinya. Jadi mereka bukan cuma mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad, tapi juga mereka mengklaim punya kitab suci tersendiri, namanya At-Tazkirah. Nama kitabnya tebal Pak, sama tebalnya dengan Quran, tebal. Saya curiga kenapa kok tebal banget gitu. Emangnya isinya apa? Pas saya buka tuh Pak, pantesan tebal. Isinya itu kebanyakan nyontek dari Quran, ayat Quran, kemudian dioplos dengan omongannya si Nabi palsu itu, si Mirza Ghulam, dioplos. Saya masih ingat salah satunya tuh, ayat suci palsu hasil oplosan dengan Quran yang ada di kitab At-Tazkirah. Bunyinya begini. Salah satu ayat, salah satu yang masih saya ingat, banyak sebenarnya. Salah satu yang masih saya ingat karena suratnya juga sangat kita hafal. Ada ayat suci palsu itu di kitab suci At-Tazkirah, kitab suci Ahmadiyah itu bunyinya begini. Tabat yada abi lahabi wa tab. Dari mana itu? Itu kan nyontek dari Quran. Tabat yada abi lahabi wa tab, maka nalahu ayyadkhulaha illa khaifah. Gitu kalimatnya. Padahal kita tahu semua lanjutannya tabat yada abi lahabi wa tab kan. Kalau saya terjemahkan gini, tabat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benar kecelakaan. Maka nalahu ayyadkhulaha illa khaifah. Abu Lahab tidak akan masuk neraka kecuali dengan sangat ketakutan. Gitu. Itulah salah satu bukti bahwa kitab suci Tazkirah itu kitab suci yang kurang ajar. Kenapa? Karena membajak dari Al-Quran kemudian dioplos dengan omongannya si Mirza Ghulam. Ada yang lebih sesat lagi, pernah saya baca itu di kitab suci At-Tazkirah itu. Dulu pernah dibawa sama Ustaz JJ ke pesantren. Saya sempat pegang, sempat baca juga. Di halaman 639 ada kesesatan yang setara dengan kesesatannya Kristen dan Yahudi. Kita tahu kesesatannya Kristen itu apa? Menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Waqala Yahudu Uzair ibnullah, waqala Nasara al-Masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang Kristen mengatakan Isa adalah anak Allah. Ternyata di kitab suci, di kitab Tazkirah ini, kitab suci palsu orang Ahmadiyah ini ada. Di halaman 639 ada ayat bunyinya pendek tapi kesesatannya luar biasa. Dikatakan di situ bahwa katanya Allah berfirman, "Anta minni kaman zilati waladi." Apa artinya? Anta minni kaman zilati waladi. Artinya itu engkau dan aku, Allah berfirman, engkau dan aku hubungannya seperti ayah dan anak. Sama apa? Engkau dan aku, katanya wahai Mirza Ghulam Ahmad, engkau dan aku adalah ayah dan anak. Apa bedanya dengan Kristen? Bahkan yang lebih sesat dari Kristen, lebih sesat dari Yahudi ada di kitab At-Tazkirah. Yahudi saja masih sesat ini, Pak. Di halaman 439 ada ayat lebih pendek lagi, tapi lebih sesat lagi. Si Mirza Ghulam Ahmad mengklaim bahwa telah turun ayat kepada dia, bunyinya itu begini. Anta minni wa ana minka. Allah berfirman katanya, anta minni, engkau berasal dariku, wa ana minka, dan aku berasal darimu. Lebih sesat mana sama Yahudi sama Kristen? Lebih sesat sama dia. Engkau berasal dariku, ini tak sesat karena semua makhluk berasal dari Allah kan? Engkau berasal dariku, yang sesatnya kalimat keduanya, aku berasal darimu. Berarti menurut si Mirza Ghulam Ahmad, Allah itu berasal dari dia.
begini Pak, di negeri kita dianggap sebuah aliran yang cuma beda mazhab sama kita. Coba ini sudah di luar Islam, sudah jauh lebih sesat dari Yahudi, orang Ahmadiyah. Itu yang kedua Pak. Akhlak buruk yang kedua manusia kepada Rasulullah SAW, sikap kurang ajar yang kedua manusia kepada Rasul adalah mengaku beriman kepada Rasulullah, tapi meyakini ada nabi lain, ada rasul lain setelah Rasulullah SAW. Jangan harap kita bisa menumpas mereka Pak, karena di negeri kita itu malah kita yang disalahin gitu, ya. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا